Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-119 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk pada masalah beriman dengan hari akhir. Beliau mengatakan wa yuhasibullah al-khalaiq, dan Allah SWT akan menghisab makhluk semuanya. Makhluk di sini semuanya, baik yang beriman maupun yang kufar, dan demikian pula orang-orang munafik. Semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang memang dikecualikan, sebagaimana dalam hadis yang berisi tentang 70.000 orang di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Wa yuhasibu Allah al-khalaiq, dan Allah SWT akan menghisab para makhluk. Dan dalil tentang masalah hisab banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah SWT dialah yang maha cepat hisabnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Taib. Wa yuhasibullahu al-khalaiq, Allah akan menghitung. Hisab artinya adalah menghitung, yaitu menghitung seluruh amalan, seluruhnya. Tidak akan ada yang ketinggalan, meskipun hanya sebesar dzarrah. Allah SWT mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah adalah semut yang kecil. Semuanya akan didatangkan oleh Allah SWT dan akan dihitung. Apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di hadapan orang lain maupun yang sendiri, didengar orang lain ataupun yang tidak didengar orang lain, maka akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dizalimi seorang di hari tersebut. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan yang jelek sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang Luqman yang sedang menasihati putranya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, seandainya itu sebuah amalan, fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, kemudian dia berada di langit ataupun di bumi atau di sakhrah, di gurun pasir, maka Allah SWT akan mendatangkannya. Tidak akan ada yang ketinggalan. Sebagaimana amal kebaikan tidak ada yang ditinggalkan, demikian pula amal yang jelek akan didatangkan oleh Allah SWT. Wa yuhasibullahu al-khalaiq, maka Allah SWT akan menghisab makhluknya, wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min, dan Allah SWT akan berkhulwah dengan hambanya yang beriman. Di sana ada dua hisab, ada dua jenis hisab. Hisab untuk orang yang beriman dan hisab untuk selain mereka. Hisab untuk orang yang beriman maka dinamakan dengan al-ardu, yaitu akan dinampakkan kepada mereka, dan hisabnya adalah hisab yang ringan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah ini? Disebutkan di dalam hadis, innama dzalikal ardu, kata Nabi. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya hisab yang mudah tadi adalah al-ardu, yaitu dinampakkan. Dinampakkan apanya? Dosanya. Walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamah illa 'udzib, dan tidak ada seorang di munaqashah, yaitu diteliti hisabnya di hari kiamat, kecuali dia akan diazab. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah hisabnya, dan ada di antara mereka yang Allah persulit hisabnya. Kalau sudah dipersulit hisabnya, berarti tanda bahwasanya dia akan diazab. Man nuqishal hisaba halak. Barang siapa yang dimunaqashah hisabnya, itu diteliti oleh Allah, ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat teliti, maka dia akan hancur, akan mendapatkan kecelakaan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bagaimana Allah SWT menampakkan
dosa-dosa orang yang beriman. Innallaha yudnil mu'mina fayadha'u 'alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza. Sesungguhnya Allah SWT akan mendekatkan orang yang beriman. Kemudian Allah SWT akan meletakkan kanafahu wa yasturuhu, yaitu akan menutupi dia. Karena di padang mahsyar bukan hanya hamba yang beriman, tapi di sana ada manusia yang lain. Sehingga Allah tutupi dia, sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian dikatakan kepada hamba tadi, dalam keadaan orang lain tidak mengetahui tentang ucapan tadi. Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengetahui dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengetahui dosa ini? Dan yang di luar sana tidak mengetahui apa yang terjadi. Fa yaqulu na'am, ay rabbi. Kemudian hamba yang beriman ini dia mengatakan iya. Setiap kali ditanyakan, apakah engkau tahu dosa ini? Ya, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah berdusta, mungkin dia pernah ghibah. Tahu enggak dosa ini? Iya ya Allah. Tahu enggak dosa ini? Iya ya Allah. Ternyata banyak dosanya. Dan semuanya dicatat oleh Allah SWT. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Kemudian ketika Allah SWT sudah menjadikan dia ikrar dengan dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan orang tadi, yaitu hamba tadi, ketika dia disebutkan satu persatu dosanya, dia melihat bahwa dirinya akan binasa di situ. Dosanya kelihatan semuanya dan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dia merasa dirinya akan binasa ketika melihat kembali dosa-dosa tadi. Qala, maka Allah SWT mengatakan kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitabahu kitabah hasanatihi. Maka dikatakan kepadanya, aku telah tutupi dosa-dosa ini. Dosa-dosa yang tadi disebutkan, aku telah tutupi dosa-dosa ini di dunia. Dan sekarang aku menutupinya. Aku mengampuninya. Lihat bagaimana Allah SWT menutupi aib kita. Ditutup kita sehingga tidak dilihat oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, dosa melihat sesuatu yang diharamkan, dosa mendengar sesuatu yang diharamkan. Ya Allah tutupi sehingga tidak dilihat oleh orang lain saat itu. Kemudian Allah mengatakan, aku telah menutupi dosa-dosa ini di dunia. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, tidak dilihat oleh orang lain. Allah yang menutupinya. Dengan rahmatnya Allah menutupi dosa kita. Seandainya teman kita mengetahui, seandainya orang tua kita mengetahui, seandainya saudara kita mengetahui, saya tidak akan nyaman kehidupan kita. Tapi Allah SWT menutupinya. Wa anna aghfiruha lakal yawm, dan aku mengampuninya untukmu di hari ini. Menunjukkan kepada kita tentang hendaknya seseorang menutupi dosa yang sudah Allah tutupi dan tidak membongkar sendiri dosanya kepada orang lain. Kita berharap dari Allah SWT semoga sebagaimana Allah SWT menutupi dosa-dosa tersebut di dunia, maka ini menjadi harapan kita bahwasanya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa tadi di akhirat. Fayu'ta kitabah hasanatihi, maka dia pun diberi kitab kebaikannya. Ini menjadi dalil bahwasanya pembagian kitab ini setelah hisab. Karena di sini disebutkan fayu'ta kitabah hasanatihi, maka diberikan kitab kebaikannya. Itu setelah dihisab diberikan kitab kebaikannya. Baik. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dzalika fil kitabi wa sunnah. Kemudian Allah SWT menjadikan dia ikrar dan mengakui tentang dosa-dosanya sebagaimana yang demikian disifatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun ayat, maka wallahu alam maksudnya adalah firman Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah SWT menutupi dosa seorang hamba di dunia kecuali Allah akan menutupi dosanya di hari kiamat. Baik. Wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak akan dihisab seperti hisabnya orang yang ditimbang kebaikan dan juga kejelekannya. Kenapa demikian? Mereka akan dihisab dengan hisab yang keras, yang pedih, yang teliti, tapi bukan seperti hisabnya orang-orang yang beriman, yang mereka ditimbang kebaikannya dengan kejelekannya.
Fa innahu la hasanati lahum. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir mereka tidak memiliki kebaikan. Maksudnya bukan ingin menimbang, membandingkan antara kebaikan mereka dengan kejelekan mereka. Tidak, karena mereka tidak memiliki hasanat. Mereka tidak memiliki kebaikan. Sudah dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan mendatangi apa yang mereka kerjakan berupa amalan, kemudian kami akan menjadikan itu debu yang berterbangan. Tidak akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Walakin tu'addadu a'maluhum wa tuhsa. Tapi akan tetap dihitung, tapi dihitungnya bukan untuk dibandingkan dengan kejelekannya, tapi dihitung amalan mereka dan akan dihitung satu persatu dan dikumpulkan semua. Fayuqafuna 'alaiha, kemudian mereka dijadikan berhenti dan dihisab di atas amalan-amalan tadi, wa yuqarraruna biha, dan dijadikan mereka ikrar dengan semuanya itu, wa yujzauna biha, dan mereka akan dibalas dengan sebab amalan tadi. Kalau orang yang beriman maka memang mereka dihisab untuk ditimbang kebaikannya dan juga kejelekannya. Adapun mereka ini itu orang-orang kufar, maka mereka dihisab tapi bukan seperti orang-orang yang beriman. Dihitung memang ya amalan-amalan dia dan dikumpulkan semuanya dan dijadikan mereka ikrar dengan amalan-amalan tadi, dan kelak mereka akan dibalas dengan sebab amalan-amalan tadi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.